Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada hari ini kita masih dipanjangkan umur, masih disehatkan badan, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita pada hari ini dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua adalah kita diberikan kewajiban untuk menunaikan zakat dari harta yang kita miliki. Zakat bukan hanya merupakan suatu ibadah yang berisi perintah-perintah yang bisa kita jalankan saja dari Allah, tetapi zakat juga memiliki fungsi yang sangat baik, khususnya dalam membina hubungan sesama manusia. Jika salat merupakan suatu ibadah yang Allah peruntukkan membina seorang muslim dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka zakat merupakan suatu perintah yang berisi untuk menjaga hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Oleh karena itulah sejak zaman para anbiya terdahulu, zakat sudah diwajibkan dalam syariat mereka sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat ini juga merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Zakat merupakan salah satu rukun di antara 5 daripada rukun Islam, sehingga hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah oleh Rasulullah, salah satu tugas utama beliau adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa betapa tegasnya agama Islam dalam kewajiban yang sangat penting ini. Bahkan sampai mereka tidak membayar zakat diperangi pada waktu itu. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat mempunyai tujuan yang sangat agung. Di antaranya adalah zakat mempunyai tujuan untuk menyucikan jiwa, untuk menyucikan jiwa maupun harta yang kita miliki. Dari sisi ibadah penyucian jiwa, zakat mempunyai fungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin ada kemasukan dari barang-barang haram dalam diri kita. Kita sehari-hari mengkonsumsi berbagai macam jenis makanan yang mungkin kita rasakan. Dari awal menurut kita barang itu adalah halal. Mungkin ada sedikit tercampur dengan barang yang haram, barang yang syubhat, sesuatu yang kita tidak inginkan ternyata masuk ke dalam tubuh kita. Kita tidak bisa menghilangkannya, tidak bisa menghindarinya. Bagaimana cara menghilangkannya adalah dengan cara kita melakukan atau membayar zakat.
Dengan zakat maka salah satu tubuh kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan jiwa ini adalah fondasi atau penentu utama seorang mencapai ibadah yang baik, ibadah yang khusyuk, ibadah yang paripurna, ibadah yang sempurna terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat maka salah satunya tubuh kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan jiwa ini adalah fondasi atau penentu utama seseorang mencapai ibadah yang baik, ibadah yang khusyuk, ibadah yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat juga menyucikan harta kita. Kita tentu dalam kehidupan sehari-hari sudah berusaha mencari rezeki yang cara yang benar, cara yang halal. Dan selalu berusaha cari cara yang halal atau cara yang sudah dibenarkan oleh agama kita. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang masuk, yang kita kerjakan, itu mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau masih subhat, atau masih diperdebatkan oleh para ulama, tetapi lebih berat kepada yang haram. Maka sesuatu yang tercantum haram, yang tidak kita inginkan, maka dari situlah Allah membersihkan, akan menyucikan harta kita yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sengaja, yang didapat dari barang yang haram. Hasilnya maka ini bisa dizakati, kita kembalikan pada hak yang miliknya. Karena hakikatnya harta yang haram adalah bukan milik kita. Akan tetapi itu adalah milik orang lain yang kita paksakan jadi milik kita dengan cara yang salah. Dengan demikian kegiatan atau dengan sengaja ucapan-ucapannya kita ambil harta tersebut yang pada hakikatnya bukanlah milik kita. Maka dengan penyucian diri dan harta yang kita kembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ini merupakan adalah penegasan dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dari ayat di atas maksudnya adalah zakat yang diambil dari dalam diri kita hakikatnya adalah fungsinya untuk kebaikan kita sendiri, untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan harta kita. Sehingga diri kita, jiwa kita benar-benar bersih dari lahir dan batin. Bukan hanya hubungan kita kepada Allah saja bersih, tetapi hubungan kita dengan sesama muslim akan membawa kedamaian, ketentraman, rasa persaudaraan yang erat, terutama hubungan kita kepada sesama muslimin dan muslimat. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu? Pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang memiliki harta, namun ia sangat sedikit. Orang ini tak memiliki penghasilan, sehingga jarang ia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan baik. Yang kedua adalah yaitu miskin. Miskin ini adalah di atas daripada fakir. Ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan kebutuhan mereka sehari-hari. Tak lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga pemirsa, yaitu amil. Amil ini adalah orang yang mengurusi zakat. Mulai dari penerimaan zakat hingga ia menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkannya. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam. Ia menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Dan ini bertujuan agar orang-orang yang baru masuk Islam tadi semakin mantap imannya, semakin meyakini Islam sebagai agamanya yang baru,
Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasulnya. Pemirsa, yang kelima adalah riqab. Riqab ini adalah memerdekakan seorang budak. Pada zaman dahulu, banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak inilah berhak menerima zakat. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Orang yang memiliki hutang yang mereka tidak sanggup untuk membayarnya, mereka juga berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi atau narkoba, maka hutang sedemikian ini adalah merupakan tidak ada sangkut pautnya untuk mendapatkan zakat kepada mereka ini. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan seperti panti asuhan atau madrasah diniyah dan masih banyak juga yang lain-lainnya untuk kepentingan agama Islam. Yang terakhir adalah yang kedelapan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Yaitu sebagai orang yang musafir, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja, pelajar di tanah perantauan yang jauh daripada rumah mereka. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.